Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan syahrul ladzi kutiba as-siyamu 'alal mu'minin wa ja'ala Ramadan syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kami hormati orang-orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, Pak RT. Ada Pak RT, Pak? Pak RW tak ada sini ya? Mungkin masjid besar kali tak? Wabil khusus pengurus Masjid Miftahul Jannah, panitia Ramadan 1445 Hijriah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami semua yang berhadir pada malam yang ke-24 ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kalau kita mau mengibaratkan Pak dengan sebuah perlombaan, taruhlah umpamanya Piala Dunia, ini sudah masuk babak final nih Pak. Jadi yang masuk babak final itu orang-orang pilihan. Nah, itu. Cuman bedanya kalau perlombaan di dunia ini pialanya cuma satu Pak. Jadi yang bertanding itu nanti dua negara merebut satu piala. Nah, kenapa cuma satu? Sebab manusia ini terlalu miskin. Beda dengan Allah. Kalau Allah ya mau sebanyak-banyaknya masuk babak final tidak masalah. Nah, itu semua bisa dapat pahala. Nah, itu bedanya Pak. Jadi rugi. Ya, dulu babak penyisihan ramai, ternyata babak finalnya sedikit. Itu berarti masih mengikuti aturan dunia. Nah, kalau kita ikuti aturan akhirat, tidak ada bagi Allah hanya cukup satu piala, tidak. Siapapun masuk malam babak final ni, dia pasti dapat pahala, dapat piala. Maka kita malam hari ini termasuk orang pilihan. Semoga nanti Allah istiqomahkan hati kita. Harapan terbesar kita nanti setelah Ramadan nanti, yaitu tetap berjalan ibadah yang kita jalankan selama Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama di majlis yang mulia ini, yaitu untuk mengharapkan sebuah pertolongan yang disebut dengan syafaat. Untuk mendapatkannya marilah memperbanyak lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tadi buka buku, sempat saya bertanya di mana Miftahul Jannah ini. Harapan Daya, saya telusuri Harapan Daya, di mananya kan? Nah itu. Jadi pas mengisi bensin ya, sambil mencari nampak, oh ini mungkin lihat jalannya, oh benar. Ini baru ya. Itu. Biasa kalau baru itu kita bertanya. Tapi kalau sudah pernah kita masuk, insya Allah nggak bertanya. Nah, itu mau saya telepon Ustaz sebelumnya, coba dulu keliling-keliling kan, habis asar itu. Ternyata begitu masuk, alhamdulillah kan, mudah dicari. Baik, malam hari ini kita bicara tentang hadis Nabi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Nabi melalui riwayat ini? Kata Nabi, bismillahirrahmanirrahim, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa manusia yang terbaik itu? Yaitu man tola umuruhu, siapa yang panjang umurnya. Mak, kalau gitu Ustaz, yang pendek umur tak masuk kategori Ustaz. Tunggu dulu. Wa hasuna amaluhu, dan baik apanya? Amalnya. Itu. Jadi ada dua kata kunci ini Pak.
Yang pertama, manusia terbaik itu kata Rasulullah panjang umurnya, baik amalnya, atau beramal soleh dia. Nah itu. Kalau kita bicara tentang umur umatnya Rasulullah ini, umur kita tak ada yang panjang, Pak. Kalau dibandingkan dengan umur umatnya Nabi Musa, kita ini jangankan masuk kategori orang tua, masuk kategori anak-anak pun tak masuk. Itu. Kenapa? Umur umatnya Nabi Musa itu panjang, Pak. Suatu ketika Nabi Musa itu pernah mendatangi seorang ibu yang sedang menangis. Hai ibuku, kenapa menangis? Kata jawab ibu tadi, anak saya baru meninggal. Berapa umur anak bu? Ini dua riwayat mengatakan yang pertama 250 tahun, yang satu lagi 300 tahun, Pak. Anak-anak apa? Coba kita jangankan 250, udah umur 40 itu udah bicara penyakit gitu kan, bicara herbal kan, bicara dokter spesialis kan. Masuk umur 50 apalagi itu, segala asam keluar kan, asam urat, entah asam semua keluar. Itu kata Nabi Musa, hai ibuku jangan bersedih ya, nanti suatu ketika sebuah zaman di mana zaman itu adalah zaman akhir, mulai dari nabinya sampai kepada umatnya tidak pernah mencapai umur kita saat sekarang ini. Umur mereka pendek-pendek, fisiknya kecil-kecil. Itulah kita, Pak. Kalau bahasa Nabi, kana umri ummati min arba'ina ila sab'ina sanatan. Umur umatku itu berkisar dari 40 sampai 70 tahun. Ustaz, ada orang umurnya tak sampai 40, itu artinya umurnya pendek. Semoga tidak banyak dosanya. Ada saat umurnya lebih 70, itu artinya umur bonus, Pak. Umur bonus, Pak. Umur bonus itu yang namanya malaikat maut melihat kita sebanyak rakaat solat kita. Berapa rakaat solat kita, Pak? Yang fardu itu 17 rakaat, berarti 17 kali malaikat maut itu melihat kita. Kalau seandainya kita dilihat tuh dalam keadaan berbuat dosa, muak dia kita. Kalau tak ada aturan main, selesai nyawa kamu. Atau Allah sayang sama kita nih, ada aturan mainnya, tak bisa malaikat maut sembarang-sembarang. Walaupun sedang maksiat, kata malaikat maut, tak sabar saya ini. Coba, itu artinya apa? Umur kita ini sangat pendek. Makanya Nabi itu sempat sedih merenungkan nasib kita ini. Kenapa? Kalau berdasarkan umur yang seperti itu, untuk masuk surga tak cukup, Pak. Tak cukup. Umur 70 tahun tak cukup. Bahkan Nabi pernah tanya sama sahabat, hai sahabatku, tahukah kalian apa yang menyebabkan kalian bisa masuk surga? Kata sahabat, kalau disimpulkan jawaban itu, yang menyebabkan kita masuk surga karena amal ibadah kita, ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau mengandalkan amal ibadah umatku tak cukup. Coba, Pak. Sahabat bertanya, apakah itu termasuk amalmu ya Rasulullah? Termasuk amalku. Coba, Pak, ngeri kita dengar ya. Berarti surga itu mahal, Pak. Menangis sahabat ini mendengar hadis ini, mendengar pertanyaan Rasulullah ini. Terus bagaimana kita bisa sampai pada surganya Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, di samping amal ibadah ada kata kunci yang kedua, yaitu apa? Kunci surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya apa, Pak? Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kalau kita dapat, sesama kita saling menyayangi. Kalau sesama kita nggak menyayangi, tak dapat kasih sayang Allah. Maka kita hadir di sini ini atas dorongan kasih sayang. Coba, Pak, kita mengibaratkan nih, tiket surga tuh harganya 1.000. Paling kuatnya amalan kita ini 500, Pak. Itu. Maka perlu bersama-sama, berjamaah. Taruhlah amal saya 50, Bapak 100. Berapa makin banyak dia berkumpul, makin banyak dia berjemaah, semakin mahal, semakin tinggi harga tiketnya, semakin kesempatan masuk surga itu semakin terbuka. Kenapa? Dikumpulkan semuanya. Akhirnya apa? Semua kita terkumpul lebih dari 1.000. Itulah kekuatan jamaah itu. Dengan syarat apa? Saling menyayangi. Itu.
Bahkan kalau kita berkaca dengan surat As-Sajdah yang dibacakan oleh imam pada saat sholat subuh Jumat, itu apa umurnya kita ini? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, Pak. Coba, ini sekarang tahun berapa kita? Tahun 2024. Baru di hadapan Allah umur kita ini baru 2 hari lebih seketek. Masya Allah. Tak terbayang kita, Pak. Setengah hari di akhirat berarti berapa, Ustaz? Berarti 1000 bagi 2, berarti 500 tahun. Tak ada umur kita 500 tahun. Kalau gitu, Ustaz, 6 jam di akhirat. 6 jam di akhirat berarti 500 bagi 2, 250 tahun. Tak ada umur kita 250. Kalau gitu 3 jam di akhirat, Pak, 250 bagi 2 berapa tuh? 125. 125 tuh, Pak, jarang, Pak. Jarang. Ya, apalagi zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan program Yahudi. Apa itu program Yahudi? Akidah didangkalkan, kemudian pakaian ditelanjangi, kemudian makanan diracuni. Coba, semua kita sudah makan sebuah pengawet. Kata dokter makan buah sehat dulu, Pak, sekarang buah pakai pengawet. Makan sayur sehat dulu, sekarang sayur pakai pengawet. Kalau Fir'aun mati baru diawetkan, manusia abad sekarang hidup-hidup sudah diawetkan. Apa tak rontok umur tuh? Coba, 3 jam di akhirat 125, tak ada sampai, sulit, jarang. Potong lagi 1,5 jam di akhirat, Ustaz. 1,5 jam, itulah umur Rasulullah. Jadi Rasulullah itu umurnya kalau hitungan akhirat 1,5 jam. Jadi kita nih 1,5 jam. Jadi apa maksud daripada panjang umur yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis ini? Maksudnya sesuai dengan syarat yang kedua, yaitu hasuna amaluhu, baik amalnya. Maksudnya gini, Pak, walaupun dia sudah meninggal tapi sering diingat orang kebaikannya, itu namanya adalah manusia terbaik. Itu yang kita cari, Pak. Jangan sempat kita mati yang diingat orang apa? Alhamdulillah mati sebulan. Kalau sempat tak mati, tak tenang hidup kita. Coba ada gitu, Pak, ya. Bahkan orang lewat kuburannya takut. Itu. Kalau itu terjadi, itu bukan manusia terbaik. Jadi inilah yang kita cari. Jangan sempat, ya, kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik, bukan nama saja, Pak, nama baik. Inilah kita berlomba-lomba dengan terapi Ramadan ini, insya Allah. Karena apa kita bisa berbuat baik? Sebab kita bisa mengendalikan nafsu. Itu kuncinya, Pak. Kalau nafsu ini tidak bisa dikendalikan, susah kita jadi orang baik. Makanya perlu puasa nih, Pak. Puasa ini adalah mengendalikan nafsu. Coba kita lihat nih. Coba contoh, Pak. Contoh yang sering kita nampak, AC. AC itu, Pak, sama dengan nafsu. Nafsu itu sifatnya panas. AC itu asalnya dari mulanya api. Yang namanya api apa? Dingin, panas. Coba, dikarenakan ada orang ahli pandai dia menundukkan api ini, akhirnya apa? Muncul sebuah produk listrik, bukan lagi panas, malah dingin. Kenapa bisa dingin? Api itu bisa ditundukkan. Sama, nafsu kita juga seperti itu. Kalau tak bisa kita tundukkan, bahaya kita. Bahkan lebih sesat, lebih bahaya daripada binatang. Bayangkan. Ada nggak binatang makan aspal? Tak ada, Pak. Manusia ada makan aspal. Disuruh dia ngerjakan jalan, buat aspal, dimakannya aspal tuh. Seharusnya dibangun 1 kilo, dibangunnya 1 kilo kurang seketek, kan? Sisa dimakannya. Disuruh ngurus laut, ngapain dia? Jadi bajak laut dia. Coba, dahsyat manusia itu. Disuruh ngurus hutan, coba, lebih parah dari orang hutan. Bahkan disuruh dia untuk menghitung suara, malah ditambah dan dikurangi sama dia. Itu yang terjadi pada hari ini sekarang. Padahal TPS itu hanya maksimal 300, bisa 700, Pak, sama dia, Pak. Dahsyat manusia itu. Coba, kenapa ini terjadi? Tidak bisa mengendalikan nafsu. Maka puasa Ramadan ini
untuk menuju manusia yang terbaik, yaitu baik panjang umurnya, yaitu dengan kebaikan yang dia tinggal dalam meninggalkan dunia ini. Kalau itu terjadi, maka kita masuk kategori hadis Nabi ini, yaitu manusia yang terbaik, yaitu manusia walaupun dia sudah tidak ada, tapi dikenang orang kebaikannya. Walaupun dia tidak ada, tapi diingat orang terus bagaimana nasihatnya. Kalau itu terjadi sama kita, insya Allah kita termasuk manusia yang terbaik. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirukum wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.